Bahkan lambang nasi, kita tidak bisa berkata bahwa kita tidak peduli mengenai hal tersebut dan berjalan kian kemari memakai atribut tersebut. Kita tidak bisa berkata bahwa apa yang penting adalah apa yang ada di dalam hati. Tidak bisa seperti itu. Kita perlu memakai akal sehat kita. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sampai saat ini kita masih dalam rangkaian pembelajaran dalam kitab Roma pasal yang ke-14. Hari ini Pak Yohanes akan memberikan kepada kita dengan topik apakah boleh atau tidak. Apakah Anda setuju bahwa kebebasan atau kemerdekaan berakhir ketika seseorang memulai? Ketika seseorang mengingat akan prinsip dasar ini, maka hidup ini akan semakin mudah. Jadi, mari kita menyelidiki bersama bagaimana kita hidup kudus dan menyenangkan Allah. Saudara, dalam program Jalan 66, kita akan melihat kitab Roma pasal yang ke-14. Temanya adalah apakah boleh atau tidak. Ketika kita mulai membaca pasal dari kitab Roma ini, kita bisa melihat bahwa gagasan utama dari semua ini merupakan sesuatu yang sangat praktis dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ini sesuai dengan Alkitab yang kita miliki, dimulai dengan mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu? Sehingga kamu menghakimi hamba orang lain. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, seperti yang telah kita amati dalam bagian kitab Roma ini, penting sekali kita diskusikan pertanyaan yang mendasar, yang di dalamnya iman Kristen sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang perlu. Ini bukanlah hal yang benar, namun ini juga tidak salah. Dengan kata lain, ada beberapa hal yang esensial, yang fundamental, dan beberapa merupakan hal yang sekunder, yang tidak sebegitu penting, dan juga memiliki peranan yang berbeda. Nah, penting sekali bagi kita mengetahui tentang hal ini, karena kita tidak boleh mencampur adukan apa yang disebut dengan primer, esensial, dengan hal-hal yang sekunder. Paulus berkata, jadi kita perlu belajar untuk hidup bersama dalam sebuah komunitas, menghargai satu sama lain, dan memiliki toleransi. Mengapa demikian? Karena hal-hal tersebut yang merupakan sesuatu yang esensial, yang jelas sekali ditetapkan oleh Allah, khususnya dalam Perjanjian Baru, haruslah ditaati. Jadi sebagai contoh, kita tahu membunuh itu dosa, berzina itu dosa. Namun ada hal yang lain, kita tanyakan kepada diri sendiri, dan bahkan di gereja, atau dalam kehidupan sehari-hari, di rumah bersama dengan keluarga, kita senantiasa bertanya satu sama lain, apakah boleh atau tidak ya? Seberapa sering sebenarnya kita mendengar orang Kristen bertanya, bisakah saya pergi ke tempat tersebut atau tidak? Apakah ini dosa? Apakah saya boleh melakukan ini atau tidak? Apakah Allah akan menghukum saya oleh karena ini atau tidak? Apakah Allah melarang hal ini atau tidak? Jadi apa yang perlu kita pahami dalam firman Tuhan ini? Jelas sekali bahwa segala sesuatu yang saya kerjakan dalam kehidupan saya, parameternya
basisnya adalah harus didasarkan kepada firman Tuhan. Selain itu, penting sekali juga bagi kita memperhatikan apa yang baru saja kita baca. Jika kita hidup untuk Allah. Dan jika kita mati, kita juga mati untuk Tuhan. Inilah yang perlu bagi kita simpan di dalam hati kita ketika kita mengevaluasi beberapa hal yang kita lakukan. Apakah saya benar-benar melakukan ini semua untuk kemuliaan Allah? Apakah saya mempertimbangkan keinginan dan rencana saya sendiri? Apakah Allah dipermuliakan dengan segala sesuatu yang saya lakukan? Apakah saya menempatkan Allah dalam posisi di mana Ia akan dipermuliakan dalam kehidupan saya dengan segala sesuatu yang saya lakukan? Ataukah saya begitu egois dan hanya peduli dengan apa yang saya mau? Ketika kita berurusan dengan hal-hal kecil, kita akan memperhatikan bahwa firman Tuhan akan berjalan kedua arah yang berbeda. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesadaran. Dengan kata lain, sesuatu yang mungkin bisa menjadi masalah bagi saya, bukan masalah bagi orang lain. Inilah mengapa Paulus berkata, ada orang yang berpikir bahwa dirinya lebih kudus dari orang lain. Dan seharusnya, saudara, tidak perlu lagi diskusi dan argumen mengenai hal ini. Ada orang yang memiliki masalah dengan makan daging. Mungkin karena daging tersebut telah dipersembahkan kepada berhala. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai hal ini, mari kita perhatikan dengan cermat. Ayat 13 perhatikan ya, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makanan, karena Kristus telah mati untuk dia. Dan kemudian firman Tuhan berkata, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi, kriteria yang dipakai untuk dasar melakukan sesuatu senantiasa berkaitan dengan kesadaran kita. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki masalah yang serius dengan alkohol dalam kehidupan mereka sebelumnya, maka hal tersebut akan menjadi sebuah tanda negatif dalam hidup mereka. Jika seseorang pergi ke bar, perasaan yang akan dia miliki di sana, godaan yang akan dialami akan memiliki arti yang spesial, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh dia. Jadi oleh sebab itu, kesadaran orang ini akan mengajarkan mereka untuk tidak mendekat dengan bar. Jadi sekarang bagi seseorang yang belum pernah memiliki masalah dengan alkohol, kemudian pergi ke bar, mungkin tidak akan berarti apa-apa. Seseorang misalnya akan berasosiasi dengan musik instrumen dalam kehidupan dosanya yang terdahulu, yang membuat orang tersebut tidak akan nyaman dengan keadaan semacam itu. Jadi kesadaran setiap orang sangatlah berbeda. Dan kita perlu menghargai semuanya ini. Ini merupakan sesuatu yang bersifat pribadi ya. Dan juga harus menghargai batasan satu sama lain. Ini merupakan cara yang lain untuk kita berurusan dengan situasi semacam ini. Kriteria pertama yang kita perlu perhatikan adalah dengan bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah yang kita lakukan adalah ketaatan kepada Allah atau tidak? Dan apakah kita melakukannya supaya Allah dipermuliakan melalui hal ini atau tidak? Kriteria lainnya adalah kita melihat bagaimana kesadaran kita ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh mengesampingkan kesadaran kita. Karena apa yang kita lakukan bukan merupakan bentuk dari iman. Dan segala sesuatu yang tidak berasal dari iman adalah dosa. Kemudian, yang ketiga, kita temukan dalam firman Allah adalah bahwa kita perlu memperhatikan dan menjawab pertanyaan ini. Apakah boleh atau tidak? Apakah ini akan mempengaruhi hidup orang lain? Firman Tuhan menuliskan seperti ini. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi dalam tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu.
karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus, dengan cara ini ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, mari kita perhatikan dan dengarkan firman Tuhan ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang sepertinya tidak menjadi masalah, dan kesadaran kita tidak menuduh kita bahwa yang kita lakukan ini merupakan sesuatu yang buruk atau jahat. Namun pada saat yang bersamaan, ini merupakan sesuatu yang akan menjadi masalah bagi orang-orang di sekitar kita. Maka Anda tidak boleh melakukannya oleh karena kasih terhadap saudara seiman dalam Kristus. Sama dengan sebuah cerita mengenai dua misionaris yang pergi ke Afrika untuk memberitakan Injil. Dan tiba-tiba tidak ada seorang pun yang mau lagi untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Dan kemudian mereka menyadari bahwa ini terjadi setelah mereka minum es jeruk. Wah, luar biasa ya. Tentu saja tidak ada yang salah dengan minum es jeruk. Namun orang di daerah tersebut percaya bahwa es jeruk merupakan minuman pencegah kehamilan. Jika kedua misionaris tersebut tidak menikah dan minum minuman pencegah kehamilan setiap hari, sekarang siapa yang akan tetap mau mendengarkan perkataan mereka? Sekarang tentu kita sadar bahwa tidak ada yang salah dengan minum es jeruk. Namun dalam kasus yang khusus ini, seharusnya mereka tidak perlu meminumnya. Mereka tidak bisa berkata, aduh, orang ini tidak tahu apa-apa ya, dan saya tetap akan minum es jeruk. Hal ini tentu akan menghalangi mereka untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Demikian juga kita harus memperhatikan cara kita berpakaian, kebiasaan kita, cara saya berbicara, dengan kosakata yang saya pakai setiap hari. Terkadang apa yang kita lakukan ini tidak salah di mata Allah, dan juga hati nurani kita pun tidak menuduh kita. Namun jika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini mengakibatkan kesalahpahaman dan melukai orang lain, ingat ya, maka lebih baik kita berhenti melakukan hal tersebut dan menempatkan orang lain lebih utama dari kita. Kita perlu untuk membuat usaha yang khusus supaya kita beroleh damai dan saling membangun. Alkitab sangat luar biasa. Kita bisa melihat hal ini dalam kitab Roma. Bagaimana ini semua sangat khusus dan praktis. Bagaimana kita perlu membuat keputusan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai hal ini? Apakah ada perintah yang jelas mengenai hal ini atau tidak? Yang kedua, apakah saya melakukan ini untuk menyenangkan Allah atau tidak? Kemudian saya perlu bertanya kepada diri saya sendiri, bagaimana perasaan kita mengenai hal tersebut? Hati nurani saya mengatakan apa tentang hal ini? Apakah kita merasa sejahtera dengan apa yang kita lakukan? Jika kita tidak merasa sejahtera, maka bayangkan bagaimana keadaan kita di hadapan Allah. Jangan lakukan ini. Jangan melanggar lampu merah, karena ini merupakan sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan Anda. Dan akhirnya, segala sesuatu yang kita lakukan, kita perlu pikirkan juga apa yang akan terjadi dengan orang-orang di sekitar kita. Ini penting. Ingat bahwa Kristus telah mati bagi kita, supaya kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Amin ya, amin. Jadi sekarang setelah kita mendengarkan semuanya ini, tentu kita akan tahu bagaimana kita menjawab pertanyaan ini dengan sebuah kepastian. Apakah boleh atau tidak? Dan sekarang giliran Anda untuk menjawabnya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Surat Roma pasal yang ke-14 yang sudah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik apakah boleh atau tidak. Terima kasih Pak Yohanes untuk penjelasan yang sudah disampaikan, dan kali ini kita sampai kepada bagian selanjutnya dalam pelajaran kita, yaitu tanya jawab. Mari kita berbincang sedikit mengenai hal ini Pak Yohanes, dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa lagi. Pak Yohanes, apakah saya boleh bertanya atau tidak? Apa jawaban Pak Yohanes? Ya tentu saat ini boleh.
Baik Pak Yohanes, mari kita mulai dengan kitab Roma pasal yang ke-14 yang menyebutkan tentang iman yang lemah. Apa maksudnya ini Pak Yohanes? Pak Oti, ini merupakan pertanyaan yang sangat penting dalam kitab Roma pasal 14 ini. Dan sebenarnya ada petunjuk yang diberikan juga di pasal ini. Pasal ini berkata bahwa mereka yang lemah imannya hanya bisa makan sayur-sayuran. Dalam terjemahan yang lebih lama, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang lemah imannya adalah mereka yang hanya mau makan daun-daunan saja. Apa artinya? Maksudnya di sini adalah orang-orang yang belum begitu memahami Injil. Dan kasih karunia Kristus yang memperhatikan setiap detail kecil dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang penting, yang diakibatkan oleh kesadaran dan hati nurani mereka yang belum begitu matang, bukannya memperhatikan bahwa di dalam Allah ada damai, sejahtera, dan kebenaran melalui Roh Kudus. Di Roma, harus kita ingat, ini berkaitan dengan realita orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang dulunya mereka adalah makan daging yang berkaitan dengan persembahan kepada berhala-berhala. Dan mungkin ini ada kaitan dengan pengaruh orang Yahudi yang berkaitan dengan makan dan ritual. Apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Jadi dalam hal ini seseorang tidak akan memahami bahwa masalahnya bukan mengenai benar atau salah. Dan ini bukanlah pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan. Namun orang ini masih perlu untuk dikasihi dan dihormati. Jadi menarik sekali dan hal ini seharusnya membuat kita berpikir ya, bahwa ada banyak sekali orang Kristen yang lebih dewasa. Sebagaimana kita bisa katakan, yang akhirnya menjadi orang Kristen yang lebih legalis. Hukum, pokoknya harus begini. Nah, Yesus dalam sisi lain akan menunjukkan kepada kita sebuah sikap yang menarik, yaitu dengan duduk di tepi sumur dan berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Namun kemudian dia juga akan makan di rumah Simon orang Farisi. Beberapa orang memiliki alasan personal yang membuat mereka kesulitan dalam memahami detail-detail ini secara cepat. Namun apa yang disampaikan firman ini adalah bahwa kita perlu untuk mengasihi siapa saja, termasuk mereka yang kita pikir lebih buruk keadaannya dari kita, karena mereka lebih legalis. Sebenarnya setiap orang memiliki bentuk legalisme mereka masing-masing, yang sangat berbeda satu sama lainnya. Jadi dalam hal ini, orang yang lemah imannya adalah mereka yang masih memiliki masalah ini. Keterbatasan iman mereka yang tidak berdasarkan pada perjanjian baru dan kasih karunia Allah, melainkan hasil dari menghargai sesuatu hal lebih tinggi dari yang lainnya. Demikian Pak Oti. Seperti mereka masih anak-anak rohani ya Pak Yohanes. Tepat sekali, mereka ini masih berkelahi soal mainan, gitu kira-kira ya. Atau mungkin masih berkelahi masalah kelereng. Mereka berpikir bahwa ini merupakan alasan untuk mereka berselisih paham, dan dengan cara yang sama, ada orang Kristen juga berpikir bahwa kita perlu melakukan hal ini atau itu, memakai ini atau itu. Dan ini semua merupakan sesuatu yang tidak relevan. Allah tidak peduli dengan jenis sepatu yang kita kenakan. Ini bukan poinnya. Pertanyaan semacam ini tidak perlu dipertanyakan. Ini bukan gagasan utama yang diajarkan Injil kepada kita. Benar sekali. Jadi berkaitan dengan topik ini Pak Yohanes, apakah kita kemudian perlu untuk mempertanyakan dari mana asal makanan yang akan kita makan? Kita tahu bahwa setiap budaya pasti memiliki cara yang berbeda-beda mengenai satu dan dua hal. Bagaimana kita sebagai orang Kristen juga perlu untuk bertindak dalam hal ini Pak Yohanes? Ya, sebetulnya ini merupakan sesuatu yang paralel ya dengan apa yang kita lihat dalam Pertama Korintus yang berbicara mengenai masalah ini. Dan salah satu kata penting yang kita bisa lihat adalah kita perlu makan segala sesuatu yang dijual di pasar, karena ada banyak orang yang berpikir bahwa hal-hal tertentu, benda, makanan dapat mencemari dan merusak kerohanian kita. Dan sekarang jelas sekali kita perlu ingat ada akal sehat. Misalnya jika ada simbol-simbol yang kita tahu merupakan salib Nero, lambang pes yang terkenal, bahkan lambang swastika Nazi. Kita tidak bisa berkata bahwa kita tidak peduli mengenai hal-hal tersebut dan berjalan kiang kemari memakai atribut tersebut. Kita tidak bisa berkata bahwa apa yang penting adalah apa yang ada dalam hati. Tidak seperti itu, saudara. Kita perlu memakai akal sehat kita. Kita perlu mengetahui asal muasal sesuatu hal supaya kita memiliki kepastian bahwa kita tidak memberikan sinyal
memberikan pesan yang tidak sesuai dengan maksud kita. Kita perlu berhati-hati supaya kita tidak membuat sesuatu menjadi kabur akan kekristenan itu, atau mungkin ya kita bahkan mendukung sesuatu yang tidak kita percayai atau setujui. Namun pada saat yang bersamaan, ada bahaya bagi kita menjadi seseorang yang banyak khawatirnya, banyak takutnya. Apakah saya bisa memakai ini atau itu? Apa arti hal ini? Dari mana asalnya? Nah, ini kan lama-lama juga bingung ya. Ingatlah, karena dunia ini milik Allah. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini semua tinggal di dalamnya merupakan miliknya. Saya kenal beberapa orang yang mulai takut dan berkata, aduh tidak, ini simbol iblis. Ini bisa mengganggu hidup saya. Dan jika kita mulai berpikir demikian, lebih baik kita lekas meninggalkan dunia ini. Segala sesuatu ini tidak memiliki kekuatan untuk mengkontaminasi kita. Dan inilah mengapa kitab Roma berkata bahwa kita tidak boleh memakan sesuatu tanpa bertanya kepada hati nurani kita, apa yang kita rasa mengenai hal tersebut. Jadi jika kita makan sesuatu makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala sebelumnya, misalnya ya, jika kita memakai pakaian tertentu dan tidak menyadari artinya, atau sesuatu hal lain semacam ini, jangan khawatir. Karena hal-hal tersebut tidak akan menyakiti kita. Jika kita memiliki Kristus dalam hati kita, dan dia lebih tinggi dari segala sesuatu dan siapapun, tidak mungkin sesuatu semacam ini dapat melukai kita. Ada simbol, sebagai contoh roda, yang dipakai dalam sebuah ritual yang mengerikan. Dengan hal ini jangan kita mencoba untuk mengganti roda mobil kita dengan roda yang berbentuk kotak. Wah, itu kita mungkin dibilang nggak waras ya. Karena di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang gampang cemas. Mereka bertanya-tanya, apakah spaghetti itu makan Kristen atau tidak? Apakah kita boleh makan makanan tersebut atau tidak? Juga mereka berpikir, apakah kita boleh memakai celana? Celana diciptakan oleh orang barbar. Dan ini merupakan sebuah kain yang dipakai dalam peperangan. Jadi sebenarnya kita tidak bisa membatasi sesuatu dari asal-usul suatu barang. Allah bisa menciptakan sesuatu yang tadinya digunakan untuk tujuan negatif, kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi dia. Jadi, apakah piano juga diciptakan dengan tujuan untuk Injil? Tentu tidak ya. Namun sekarang piano bisa dipakai untuk memuji Allah. Kita perlu belajar bagaimana menyeimbangkan bagian ini. Paulus mengajar kita untuk menghargai hal-hal yang bukan merupakan milik Allah. Namun pada saat yang bersamaan, kita tidak perlu melakukannya dengan sangat cemas dan berpikir bahwa ini merupakan hal-hal yang dapat mencemari kita. Mungkin penjelasannya panjang lebar ya, tapi paling tidak kita bisa mendapatkan intinya. Dan ketika Pak Yohanes berbicara, saya ingat pada satu hal. Saya bertemu dengan seseorang yang membuka pintu belakang rumahnya. Dan di sana terdapat bunga dan kemenyan atau sesajen. Pasti ada seseorang yang sudah menaruh hal tersebut di sana, Pak Yohanes. Dan yang terjadi setelah itu ialah bahwa ia mulai memanggil polisi, menelpon pendeta dan teman-temannya. Pak Yohanes, apakah hal-hal semacam ini dapat mencelakakan atau mencemari kita, Pak? Ya, Pak Oti, ini merupakan sebuah pertanyaan yang serius. Ini merupakan sebuah masalah yang manis begitu ya. Jika ada seseorang tidak mengenal Allah, tidak memiliki hubungan dengan Allah dan Kristus, kemudian ada hal-hal dan ritual semacam ini, dan jika mereka terlibat dalam hal-hal semacam ini, pasti ini akan mempengaruhi dan mencelakai mereka, dan ini tidak bisa kita ragukan lagi. Jadi sekarang kita tidak perlu begitu takut mengenai hal ini karena ini bukanlah hal yang terpenting di sini. Yang perlu kita perhatikan dan ingat adalah apakah kita memiliki hubungan dengan Allah? Jika iya, kita memiliki sebuah perjanjian yang baru dengan Allah. Dan hal-hal semacam ini terjadi sesuatu yang berkaitan dengan sebuah ritual. Tentu tidak akan memiliki kuasa atas kehidupan kita. Jadi itu yang penting. Yang penting kita sudah memiliki hubungan dengan Allah. Kita menjadi milik Kristus. Kalau ada ritual-ritual seperti ini ya kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Begitu saja ya, simple. Bahkan kucing hitam pun tidak akan berkuasa ya Pak Yohanes. Kucing hitam pun tidak akan berkuasa. Dan ini adalah sebuah kepercayaan. Allah jugalah yang menjadikan kucing tersebut berwarna hitam. Jadi kita tidak perlu khawatir mengenai hal-hal semacam ini karena kita tidak boleh dipengaruhi oleh penyembahan yang sebenarnya tidak berasal daripada Allah.
Sebaliknya, kitalah yang harus mempengaruhi mereka. Jadi ketika saya terbangun di tengah malam dan melihat bulan purnama, saya tidak boleh berpikir bahwa ini merupakan lambang dari penyembahan sesuatu di luar Tuhan, dan mulai berpikir, apa yang akan terjadi kepada saya sekarang? Bulan diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saya bisa mengerti akan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes. Sekali lagi, bagi para pendengar yang sudah mendengarkan program siaran ini, bahkan tetap setia untuk bisa mengikuti pelajaran kali ini, tetaplah untuk bersama dan kita akan mendengarkan kesimpulan pada pasal yang ke-14 dari kitab Roma ini. Ini adalah akhir dari program kita hari ini. Kita telah mempelajari bersama dari kitab Roma pasal 14. Temanya apakah boleh atau tidak. Dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan bagian kesimpulan. Mari kita perhatikan apa yang kita bisa pelajari di bagian ini. Sebenarnya kita perlu belajar bahwa kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab. Kekristenan sebetulnya bukan merupakan suatu agama. Kekristenan adalah hubungan dengan Allah yang hidup melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam Kristus kita merdeka. Kekristenan bukanlah sebuah kumpulan aturan yang perlu untuk kita taati. Sama sekali tidak. Kita memiliki hidup di dalam Allah dan hidup dengan Allah. Namun kebebasan ini, apa yang kita dapatkan dan kita pilih, haruslah dibarengi dengan tanggung jawab. Kita perlu memiliki rasa tanggung jawab terhadap Allah, terhadap sesama kita, dan terhadap diri kita sendiri, hati nurani kita sendiri. Jadi mari kita perhatikan, hiduplah dalam kebebasan dan kemerdekaan dalam Kristus untuk kemuliaan Allah. Namun kita perlu memperhatikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan di hadapan diri kita sendiri. Gunakanlah kebebasan kita dengan bijaksana untuk memuliakan Allah dengan rasa tanggung jawab yang besar. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.